Menuju putusan sidang sengketa Pilpres 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyerahkan surat amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Akankah surat itu dapat mempengaruhi keputusan MK terhadap sengketa Pilpres 2024? Selengkapnya didiskusi. Satu pekan jelang putusan MK, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ajukan amicus curiae dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Lalu apa itu amicus curiae dan apa dampaknya terhadap putusan MK? Dan bagaimana nasib rencana koalisi besar dengan langkah yang diambil Megawati? Selengkapnya kita diskusi. Tak menunggu lama, berkas amicus curiae Megawati diserahkan langsung ke Mahkamah Konstitusi saat cuti Lebaran usai. Dalam berkas yang diberikan PDIP dan tim hukum Ganjar Mahfud ke Mahkamah Konstitusi, terdapat tulisan tangan Megawati meminta putusan Hakim MK dalam sengketa Pilpres tidak seperti palu godam, melainkan palu emas. Akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Nah, karena itulah ini disampaikan dengan penuh kesungguhan oleh beliau sebagai warga negara Indonesia. Lalu apa tanggapan para kontestan Pilpres 2024? Ada sebuah harapan besar bahwa bagaimana demokrasi mesti kita jaga. Dengan gayanya Ibu menyampaikan melalui tulisan, melalui apa yang disampaikan di MK hari ini di amicus curiae. Gitu. Lebih pada cerita sampai di situ sih. Menggambarkan bahwa situasinya memang amat serius. Dan seperti kami sampaikan pada saat pembukaan persidangan di MK, bahwa ini Indonesia di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali ke era di mana praktek-praktek demokrasi menjadi seremonial saja karena semua sudah serba diatur? Kita ingat era seperti itu, atau kita akan meneruskan proses yang sudah terjadi sejak reformasi? Ya biar semuanya berproses. Salah satu isinya kan, kalau isi suratnya saya belum baca, mohon maaf. Salah satu isinya kan bunyinya menyebut bahwa pemilu 2024 ini PSM di luar PSM, Mas. Nanti seperti apa? Ya udah tinggal dibuktikan saja. Dan bukan hanya Megawati, sejumlah pihak juga ajukan permohonan amicus curiae. Juru bicara MK katakan, sidang sengketa Pilpres 2024 yang paling banyak menerima pengajuan amicus curiae sepanjang sejarah. Tapi sebenarnya apa itu amicus curiae dan seberapa besar dampaknya terhadap putusan MK nanti? Eksistensi dan fungsi dari amicus curiae itu kan istilah sederhananya sahabat pengadilan dalam rangka untuk ya menemukan kebenaran-kebenaran material yang ada kaitan dengan pokok perkara, dalam hal ini adalah Pilpres. Dampaknya ya tentu dapat mendukung permohonan 01 dan 03. Tetapi ketika misalnya Majelis Hakim menganggap ini sudah cukup dengan pembuktian yang dilakukan oleh 01, 03, bisa jadi ini tetap tidak dipertimbangkan, tetapi 01, 03, permohonan 01, 03 bisa jadi tetap diterima seluruhnya atau diterima sebagian. Nah, namun kalau misalnya sebaliknya Majelis Hakim dari 8 itu katakanlah 3 setuju atau menerima permohonan 01, 03, tetapi 5 menganggap tidak relevan atau menolak, maka apapun yang dilakukan oleh amicus curiae Megawati ini juga tidak ada
tidak ada fungsinya apa-apa. Ini Megawati Soekarno Putri ajukan amicus curiae di detik-detik jelang putusan MK. Lalu bagaimana nasib rencana koalisi besar? Padahal muncul isu akan ada pertemuan Prabowo Megawati. Ya, saya melihat pengajuan amicus itu kan karena proses persidangannya sedang berjalan dan sudah ada di titik akhir ya, sudah akan mengajukan kesimpulan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau soal pertemuan dengan Pak Prabowo gitu, saya melihat kelihatannya pertemuan itu sangat mungkin, sangat terjadi ya kalau saya melihat. Kenapa? Karena PDIP maupun Gerindra itu sudah sama-sama mengatakan ke teman-teman media, mungkin termasuk kepada teman-teman SCTP dan Indosiar gitu ya, terbuka bahwa ya PDIP terbuka untuk menerima Pak Prabowo, artinya Megawati terbuka. Gerindra pun sama. Bahkan PDIP mengatakan tidak ada masalah dengan Pak Prabowo, yang ada masalah adalah dengan Pak Jokowi. Nah, tetapi memang pertemuannya saya melihat yang tepat adalah ketika keputusan MK sudah diputuskan di tanggal 22 nanti. Jadi kita lihat, kita tunggu momentumnya, dan saya meyakini kalau Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak akan ada halangan, tidak akan ada rintangan dalam konteks bertemu. Jadi kita hanya tinggal menunggu waktu saja. Pekan depan, sidang putusan sengketa Pilpres 2024 ini akan digelar. Bukan hanya menentukan hasil pemilu, tapi dinamika koalisi politik tanah air. Nah, menurut kamu gimana?